Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian dari Injil Yohanes, yaitu dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Pada bagian ini dikatakan demikian, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian yang kita baca ini kembali kita melihat bahwa ada seorang pemimpin agama Yahudi yang salah mengerti perkataan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyampaikan satu pernyataan yang harus dipahami secara spiritual, tetapi justru kita melihat Nikodemus, pemimpin agama Yahudi ini, mengertinya secara lahiriah, secara literal. Nah, ini adalah sesuatu hal yang juga persis sama seperti yang kita pernah renungkan mengenai perkataan Tuhan Yesus, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Nah, mereka yang mendengar perkataan itu juga memahaminya secara literal, secara lahiriah, padahal yang Tuhan Yesus maksudkan jelas adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal yang spiritual, yaitu mengenai keberadaan dirinya sendiri. Nah, hal ini adalah sesuatu yang menjadi ciri khas dari apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes, yaitu satu kesalahmengertian yang sering kali terjadi, ya. Nah, ini ada yang kedua kalinya. Tetapi bukan itu yang menjadi poin yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, melainkan apa yang Tuhan Yesus tekankan, di mana 2 kali dia mengatakan bahwa seseorang itu harus dilahirkan kembali. Jikalau dia tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Lalu ayat yang ke-6 Tuhan Yesus mengatakan lagi bahwa seorang harus dilahirkan kembali dari roh, karena apa yang dari daging adalah bersifat daging, tetapi apa yang dari roh adalah bersifat roh. Dan juga ayat yang ke-5 Tuhan Yesus kembali mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting sekali kita mengerti, karena Tuhan Yesus melalui pernyataan-pernyataan yang demikian ini memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa pada saat seseorang itu diselamatkan, dia adalah orang yang dari mengalami kematian rohani, maka dia dihidupkan kembali oleh Allah. Dan dalam hal ini adalah karya Roh Kudus yang menyebabkan seorang yang sebelumnya mengalami satu keadaan di mana dia putus hubungan dengan Allah secara rohani, sekarang dia boleh mengalami kehidupan rohani. Dia boleh mendapatkan benih ilahi, yaitu kehidupan dari Allah di dalam dirinya sendiri. Nah, itulah yang disebut sebagai kelahiran baru secara rohani tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang manusia yang ada di dalam dunia ini, dari dahulu sampai sekarang, sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, adalah berada di dalam kondisi kematian rohani. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalami kehidupan rohani tanpa ada kuasa Allah yang bekerja dalam hal ini, yaitu karya Roh Kudus yang melahirkan dia kembali menjadi seorang yang betul-betul bisa mempunyai satu persekutuan, bisa mempunyai satu relasi, bisa berkomunikasi secara benar dengan Allah yang benar juga. Nah, inilah pentingnya syarat pertama bahwa seseorang itu adalah orang yang diselamatkan, bahwa dia harus mempunyai satu pengalaman, yaitu kelahiran baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya, kadangkala kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi kalau kita adalah orang yang secara garis keturunan, nenek kita sudah menjadi orang Kristen, lalu ayah kita juga orang Kristen, dan kita sudah lama sejak kecil di dalam gereja. Kita tidak tahu momennya
di mana terjadi turning point, di mana terjadi titik pembalikannya, di mana kita mengalami satu kehidupan yang begitu berubah. Tetapi intinya adalah bahwa kalau orang yang betul-betul mengalami kelahiran baru, maka seharusnya dia menunjukkan satu selera rohani, satu keinginan-keinginan yang bersifat rohani. Karena apa yang dilahirkan oleh roh adalah sesuatu yang bersifat roh, kata Tuhan Yesus. Apa yang berasal dari daging adalah daging. Karena itu tanda yang penting, apakah di dalam hidup kita sebagai orang yang dilahirkan kembali ada satu kebangkitan rohani, ada satu kerinduan rohani dalam diri kita untuk hal-hal rohani, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui persekutuan dengan sesama saudara kita. Itu adalah tanda-tanda nyata. Apakah dalam hidup kita menyatakan hal yang demikian? Kiranya ini juga menjadi sesuatu yang bisa mengoreksi akan realitas kehidupan rohani kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.